Jadi balik lagi sama masyarakat, salam robot-robotan. Kalau kemarin kita bahas di episode yang pertama itu grade dalam Gundam, kali ini kita bakal bahas tools atau perlengkapan untuk merakit Gundam bagi pemula. Apa aja sih buat perlengkapan yang akan kita gunakan untuk merakit Gundam sebelumnya? Nah, sebelumnya ini ya, kita akan bahas mengenai basic aja dulu. Karena mengenai advance atau yang pro, nanti kita bakal coba ngobrol-ngobrol sama builder pro, salah satu builder pro di Palembang, atau salah dua, atau salah tiga, banyak deh. Nah, kalau misalnya kita sudah bahas, nanti kita bakal tahu atau kita bakal dapat ilmu baru mengenai Gundam atau teknik merakit Gundam. Untuk yang pertama, kita punya nipper. Perlengkapan dengan perakit Gundam yang pertama adalah nipper. Apa sih nipper ini? Nipper ini bentuknya seperti tang, jadi bisa digunakan untuk memotong part Gundam. Kalau di sini kita punya part seperti ini, dengan memotongnya seperti ini. Berapa sih harga sebuah nipper untuk merakit Gundam? Satu nipper ini kalau yang murah itu ada merek Santus, harganya berkisar 30.000. Kemudian ada Nanye yang sudah mendekati level guard hand, nipper paling mahal dan nipper paling bagus. Nanye dipatok dengan harga 165.000. Jadi perlengkapan yang pertama ini harusnya nipper supaya bisa potong part Gundamnya dengan ya enak, dengan lapang, dengan pokoknya pekerjaan saat merakit Gundam akan lebih mudah kalau misalnya kalian gunakan nipper. Yang kedua adalah kikir. Kenapa kikir? Karena setelah kalian memotong part Gundam, misalnya seperti ini, misalnya di sini ada sebuah noob mark, nanti akan kita amplas atau kita kikir. Kikir ini ada macam-macam, ada yang ukuran 2000, ada yang ukuran 1500 sesuai tingkat kekasarannya. Tapi semakin besar ukuran kikir, semakin rapi hasil kikirannya. Ada satu tips, kalau gunakan kikir sebaiknya satu arah. Misalnya di sini ada noob mark, setelah kita memotong part Gundam menggunakan nipper, kita harus menggunakan kikir dengan satu arah seperti ini. Saya juga masih newbie kok kakak. Selanjutnya adalah pen knife. Pen knife ini cara pegangnya seperti memegang pena. Menggunakannya adalah dengan cara memotong part yang ada noob marknya. Kalau misalnya di sini kita lihat di sini ada nomornya, kita bisa potong seperti ini agar hasilnya lebih bagus. Atau misalnya digosok satu arah, usahakan satu arah, dibersihkan. Jadi lumayan deh. Berapa sih harga sebuah pen knife? Pen knife di ATK atau di S atau di toko hobi berbagai macam merek, berbagai juga macam harganya. Kalau dimulai harganya bisa dimulai dari harga 5.000 sampai ya 200.000. Nah, tergantung merek juga lah. Kemudian kita bahas amplas. Kenapa amplas? Amplas ini digunakan untuk merapikan sisa-sisa part yang belum rapi kayak gitu. Misalnya di sini ada noob mark yang misalnya belum rapi, atau touch mark atau part yang tidak rata, kalian bisa amplas menggunakan berbagai macam amplas. Amplas juga punya beberapa macam ukuran. Jadi kalau misalnya kalian ingin Gundamnya lebih halus, lebih mulus kayak kulitnya Nabila JKT, kalian bisa gunakan amplas. Kalau di sini ada TM Superfly. Amplas juga bisa gunakan amplas bangunan kalau misalnya ingin versi hemat. Kalau yang di sini salah satu lembarnya kisaran 25.000 sampai 35.000. Kalau misalnya pakai amplas bangunan harganya terbilang terjangkau, bisa 5.000 satu lembar dan itu juga satu ukuran. Di toko bangunan juga lengkap, jadi kalian bisa pilih yang grade-nya 500, 800, 1000 atau 2000 yang paling halus. Selanjutnya kita bakal bahas amplas yang lainnya. Kalian bisa gunakan amplas kuku. Ini merek Tamiya. Tamiya men. Jadi kalau misalnya ini ada part kayak gini nih, ada part, kita amplas, terus kita seperti ini, partnya makin kinclong. Apalagi kalau misalnya udah diamplas di sini, kemudian menggunakannya bagian putih, kinclongnya bangetan. Lanjut, kita bakal lihat
Pinset. Apa sih guna pinset? Bunyi motor. Apa sih guna pinset? Nah, selanjutnya kita bakal bahas pinset. Apa sih guna pinset? Ini namanya pinset, punya ujung yang seperti ini. Ini lebih terkhususnya untuk angkat-angkat part yang kecil, atau angkat decal, atau angkat stiker yang untuk ditempelkan ke bagian part dari Gundamnya. Kalau misalnya di sini ada decal, kita bisa angkat seperti ini. Setelah diangkat, nanti ditempelkan ke partnya, bisa langsung tempel seperti ini. Ya, serapi-rapinya, karena kalau nggak rapi, ya pasti hasilnya nggak rapi. Marker jadi perlengkapan yang selanjutnya yang paling penting untuk beginner. Kenapa? Karena ada beberapa part yang warnanya itu nggak sesuai seperti yang di box art. Jadi kita butuh berbagai macam warna dari marker, atau kita bisa mewarnai part tersebut. Misalnya di sini ada part ini, ada part ini. Kalau misalnya kita ingin mewarnai part bagian sini, kalian bisa gunakan guna marker. Beberapa orang pasti bakal pernah nyoba ya, gunain yang namanya spidol. Spidol itu recommended gak sih? Sebenarnya kurang recommended karena ya catnya yang nggak terlalu menempel sempurna. Kalau misalnya gunakan guna marker, hasilnya juga lebih bagus. Selanjutnya kita bakal bahas tools selanjutnya adalah cutting mat. Cutting mat ini jadi buat alas potong, alas buat naruh Gundam, dan kemudian tujuannya paling terakhir buat cutting mat adalah keren-kerenan. Jadi kalau kalian udah punya cutting mat, level kalian udah naik. Apalagi kalau misalnya kalian taruh Gundam kalian buat difoto di atas keren man. Next, dan kalian jangan pernah bilang kalian seorang builder kalau kalian nggak pernah ngerakit pakai senjata paling ajib yang ini, potongan kuku men. Ngaku aja deh, siapa aja yang dulu masih kecil atau dulu masih pertama kali ngerakit Gundam pakai gunting kuku dan belum ngerti sama yang namanya nipper, kita tepuk tangan karena kita sama. Versi hematnya untuk nipper, kalian bisa dapatkan gunting kuku seharga 5.000 dan bisa buat ngerakit Gundam. Hanya tinggal potong seperti ini aja, nanti tinggal ya gimana cara kita ngerapiin aja, gimana cara teknik kita ngamplas, gimana cara teknik kita gunakan pen knife, bagaimana cara kita gunakan kikir, kemudian bagaimana cara kita mewarnai menggunakan marker. Oke? Nah nih, kalau misalnya hari ini kita bahas tools buat beginner atau pemula, jadi kalian bisa ngerakit dengan alat apa adanya. Jadi tadi menggunakan gunting kuku atau bisa menggunakan cutter sebagai pengganti dari pen knife, kalian bisa. Nah next di bakal video mungkin kita bakal bahas peralatan-peralatan atau tools buat ngerakit Gundam yang terbilang pro atau advance, tapi sebenarnya saya masih newbie. Jadi masih minta tolong sama teman-teman yang lain. Dan next kita bakal bahas mungkin perlengkapan ngecat. Kita bakal coba ngecat pakai spray can, pakai Diton, pakai LG London, pakai Pilok, pakai Samurai, pakai Mr. Hobbit, Tamiya, segala macam kita bakal coba. Kemudian kita bakal coba repaint pakai airbrush, terus kita bandingin penggunaan airbrush versus spray can itu gimana. Oke, jadi gitu aja dari Mas Japlan buat episode yang kedua kali ini. Next episode kita bakal bahas apa ya? Coba nanti di komen, di like, di subscribe, atau misalnya kalian punya pendapat, ungkapin deh di kolom komentar. Jadi bisa buat Mas Japlan tentunya dan buat channel kita bersama ini. Selebihnya kalau misalnya ada salah kata, Mas Japlan minta maaf dan salam obat-obatan. Dadah.